Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kayak ada potensi besar di dalam diri kita, tapi rasanya belum tergali gitu? Nah, hari ini dalam renungan kita akan bahas gimana firman Tuhan bisa jadi kunci buat membuka semua potensi itu dan mengubah kita dari dalam. Coba deh bayangin, semuanya itu kan mulainya dari yang kecil ya, kayak sebuah benih. Kelihatannya sepele, tapi di dalam benih sekecil itu ada potensi yang luar biasa buat jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berbuah lebat. Nah, pertanyaannya, benih apa sih ini? Alkitab ngasih tahu kita jawabannya dengan jelas banget di Lukas 8 ayat 11. Dikatakan di sana, benih itu adalah firman Allah. Wah, ini bukan benih biasa. Ini benih yang potensinya nggak ada batasnya. Coba kita resapi bareng-bareng ya. Artinya apa? Artinya, firman Tuhan yang ada di hidup kita itu ibarat kekuatan yang masih disegel. Kekuatan yang belum kita pakai, keberhasilan yang masih terpendam, dan semuanya itu cuma nunggu waktu yang tepat buat bertumbuh. Oke, jadi kita udah punya benih yang super nih. Tapi kan benih sebagus apapun butuh tanah yang subur kan? Nah, ini yang menarik. Yesus sendiri ngejelasin kalau hati kita ini ibarat berbagai jenis tanah. Tempat benih firman itu jatuh. Yang pertama ada tanah di pinggir jalan. Keras. Kenapa bisa keras? Ya mungkin karena kita terlalu sibuk atau mungkin pernah kecewa berat, jadi kita bangun tembok di hati kita. Akibatnya, benih firman itu mental, nggak bisa masuk. Gampang banget buat si jahat datang dan ngambil gitu aja. Terus ada juga nih tanah yang berbatu. Tahu kan? Kayak di permukaan kelihatannya bagus, tapi begitu digali dikit, oh banyak batunya. Jadi pas denger firman, seneng banget, semangat. Tapi karena nggak mau susah-susah nyingkirin batu-batu, kebiasaan lama atau keraguan, akarnya jadi nggak bisa tumbuh dalam. Pas ada masalah dikit aja, langsung layu. Nah, yang ketiga ada tanah yang penuh semak duri. Di sini benihnya sih tumbuh, tapi barengan sama rumput liar lainnya. Apa itu rumput liarnya? Ya, kekhawatiran soal kerjaan, soal uang, atau keinginan buat ngejar kesenangan dunia. Akhirnya, mereka rebutan nutrisi, dan pertumbuhan rohani kita jadi kerdil. Ketekik. Nah, dan akhirnya ini dia yang kita mau. Tanah yang baik. Hati yang gimana tuh? Hati yang siap, yang pas dengar firman, langsung hap, diterima, disimpan baik-baik, dan dengan sabar, tekun, ia menghasilkan buah yang melimpah. Luar biasa ya. Oke, jadi kuncinya ada di tanah hati yang baik. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngerawat benih yang udah tertanam ini? Apa nutrisinya biar tumbuh kuat? Jawabannya simpel banget. Firman itu sendiri adalah makanannya. Rasul Petrus bahkan kasih gambaran yang bagus banget. Dia bilang kita harus kayak bayi yang baru lahir, yang selalu, pengen banget minum susu. Nah, harusnya kita punya rasa haus dan lapar yang sama kuatnya buat firman Tuhan. Setiap hari. Tapi, tunggu dulu. Firman itu bukan cuma makanan loh. Dia juga semacam alat kerja ilahi, alat yang aktif Tuhan pakai buat ngebentuk kita, buat ngelengkapi kita. Dan ini keren banget, cara kerjanya itu ada 4 tahap. Pertama, firman itu mengajar kita soal kebenaran. Kedua, dia menegur kita, nunjukin mana yang salah. Ketiga, dia memperbaiki kelakuan kita. Dan keempat, dia mendidik kita buat hidup benar. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana prakteknya? Gimana caranya kita secara aktif berkebun di hati kita ini? Ada 4 kebiasaan kunci yang perlu kita bangun. Pertama, kita harus benar-benar mendengar firman, bukan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kedua, ya jelas, membacanya secara rutin. Ketiga, kita perlu meluangkan waktu buat mempelajarinya lebih dalam. Dan terakhir, yang super penting, merenungkannya terus-menerus. Nah, soal merenungkan, ini kuncinya. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai itu haga. Tahu artinya apa? Secara harfiah, artinya itu bergumam atau mengunyah sesuatu berulang-ulang. Iya, persis. Kayak sapi yang lagi memamah biak. Jadi kita ambil satu ayat aja,
terus kita kunyah seharian. Kita pikirin, kita gumamkan, kita doakan, sampai sari-sarinya itu benar-benar nyerep ke dalam roh kita. Jadi, kalau kita lakuin ini terus-menerus, apa yang bakal terjadi? Hasil panennya bakal kayak apa sih di hidup kita? Percaya nggak? Semua perubahan besar itu mulainya dari pikiran kita. Waktu kita setiap hari nanam firman di pikiran, pelan-pelan pikiran kita jadi bersih, dan cara kita mandang dunia pun ikut berubah. Dan buahnya, buahnya tuh nyata banget dan bisa mengubah hidup. Pikiran kita jadi diperbarui, nggak gampang negatif lagi. Mulut kita jadi lebih terjaga. Pas ada cobaan, kita jadi lebih kuat, lebih tangguh. Kita bisa ngerasain damai yang aneh, damai yang nggak masuk akal. Dan puncaknya, hidup kita jadi berbuah, jadi berkat buat orang lain. Oke teman-teman, kita udah dengar banyak hal yang luar biasa ya. Sekarang giliran kita. Yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi dan diskusi bareng. Pertanyaan pertama, buat kita renungin secara jujur ya. Coba ingat-ingat 4 jenis tanah tadi. Kira-kira kondisi hati kita sekarang ini paling mirip sama yang mana? Apakah yang keras kayak pinggir jalan? Yang berbatu? Yang banyak semak durinya? Atau syukur-syukur udah jadi tanah yang baik? Dan pertanyaan kedua, dari 4 kebiasaan tadi, mendengar, membaca, mempelajari, dan merenungkan, mana nih satu aja yang kita rasa perlu banget ditingkatkan di minggu ini? Apa satu langkah kecil yang bisa kita ambil supaya bisa bertumbuh lebih dalam lagi? Yuk kita sharing!